Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nur Sofia Tunisa dengan NIM 2304-1030 sebagai pengisi dubbing, dan ada rekan saya Aska Fairusul Mumtaz. Nah, kita akan lanjut untuk video pertemuan kali ini. Di sini kita akan menampilkan tampilan data di data grid view. Minggu lalu kita sudah membuat form pengelolaan menu dan berhasil menampilkan data di data grid view seperti yang ada di video pada pertama. Nah, di sini kita akan merapikan data grid view ini. Seperti yang teman-teman lihat. Nah, kali ini kita akan mengganti nama kolomnya terlebih dahulu. Kita bisa buka, karena mengganti nama kolom itu ada di kode form 1 CS. Oke teman-teman, jadi data grid view ini menyediakan cara untuk mengganti nama kolom yang ditampilkan dengan menambahkan kode. Nah, untuk kodenya teman-teman bisa lihat di video ya, dan teman-teman bisa ikuti kode yang sedang teman saya ketik ini. Di sini nama kolom diganti dengan nilai dari header text dari masing-masing kolom, di mana masing-masing kolom diberikan identitas sesuai dengan urutan nomor di data grid view dari kiri ke kanan yang dimulai dari angka 0. Nah, selanjutnya ada kode mindset dari kolom. Kalau kalian ingin lebar kolomnya presisi, nah data grid view ini menyajikan kita untuk mindset nilai width dan lebar dari kolom yang sudah kita buat. Nilainya menyesuaikan dengan lebar data grid view yang kalian buat di codingan ya. Nah, teman-teman bisa ikuti saja codingan yang teman saya buat. Teman-teman bisa langsung coba. Nah, teman-teman bisa lihat jika kita memanggil fungsi set data grid view, maka data grid view sudah tertata rapi seperti yang ada di video ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ada implementasi search berdasarkan perubahan di text box dan menampilkan di data grid view. Nah, untuk hal ini kita perlu menambahkan metode di dataset tabel menu kita, tepatnya di data adapter. Kali ini kita akan menambahkan metode dengan nama getDataBy. Setelah itu akan keluar jendela cause a comment type. Nah, di sini teman-teman pastikan use SQL statementnya sudah terpilih ya. Kemudian teman-teman bisa pilih next.
Nah, kali ini muncul ke query type, teman-teman bisa pilih select with return rounds. Nah, selanjutnya tekan next. Lalu di sini keluar jendela spesifik SQL select statement. Nah, kita pilih query Blender untuk membuka query pencarian. Nah, jika sudah keluar jendela query Blender, nah kita akan Nah, jika sudah muncul jendela query Builder tersebut, maka kita akan mengimplementasikan fungsi search. Nah, kita harus memodifikasi query yang ada di video. Nah, kita harus membuat pencarian nih yang didasarkan pada 5 kriteria. Nah, 5 kriteria ini ada ID menu, nama menu, harga menu, deskripsi menu, dan nama kategori. Untuk alurnya, setiap kita mengetikkan kriteria di teks pencarian, maka data grid view akan menampilkan data yang sudah mengandung kriteria yang kita ketikkan, baik berdasarkan secara kriteria pencarian tersebut. Nah, untuk mewujudkan pencarian tersebut, kita harus mengetahui bahwa dalam bahasa SQL Server kita bisa menampilkan data berdasarkan filter yang mengandung kata tertentu. Nah, kita di sini harus menggunakan keyword like dan tanda persen di awal dan akhir dari filter. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa like dan persen hanya bisa digunakan pada kolom dan tipe data string. Nah, pada tabel menu dan kategori, kolom yang bertipe string itu ada nama menu, deskripsi menu, dan nama kategori. Nah, kali ini kita akan fokus pada 3 hal tersebut ya. Nah, di sini kita akan memasukkan kriteria pencarian kepada ketiga kolom bertipe string tersebut. Untuk filter kita akan menggunakan keyword untuk mewakilkan filter yang digunakan oleh pengguna, sehingga format filter akan menjadi like, petik persen, petik plus, add keyword, plus, petik persen, petik. Nah, teman-teman bisa ikutin aja nih untuk teman saya yang sedang mempraktekkan di video ini. Nah, teman-teman bisa lakukan di harga menu dan deskripsi menu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menerapkan untuk kolom ID menu dan harga menu. Hanya saja karena tipe datanya integer atau float, kita harus mengkonvertnya terlebih dahulu kedua kolom tersebut menjadi string. Proses convert hanya dilakukan pada proses pencarian. Untuk melakukan convert, kita memerlukan syntax pada query. Query tersebut berfungsi untuk merubah tipe data kolom
atau diwakili nama kolom ke tipe data yang diinginkan atau diwakili tipe data. Karena kita akan merubahnya menjadi string, maka tipe data yang kita pilih adalah varchar. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa menambahkan seperti yang teman saya ketikkan. Teman-teman bisa ikuti saja. Nah, selanjutnya kita akan beri keyword yang sama seperti data string yang lainnya. Nah, kalau sudah, maka bentuk query yang terbentuk di query Blender itu ada seperti yang ada di video ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa klik OK, maka akan muncul jendela spesifik SQL select statement. Nah, di sini kita klik next. Nah, selanjutnya akan keluar jendela seperti ini. Nah, di sini teman-teman pastikan yang terchecklist itu hanya return data table saja ya. Jadi yang di atas nggak usah. Selanjutnya kita klik finish. Nah, kalau sudah, maka pada table adapter akan bertambah satu metode. Sebentar. Nah, sudah keluar ya, teman-teman. Nah, metode itu akan dipanggil di menu kontrol untuk mengimplementasikan pencarian. Nah, selanjutnya kita bisa buka file menu Ctrl CS. Di sini kita akan menampilkan hasil pencarian data grid view. Nah, di sini kita akan membuat fungsi sejenis dengan fungsi show me yang mengembalikan nilai berupa data table
Bedanya di sini tersebut memiliki parameter berupa keyword pencarian. Fungsi tersebut akan memanggil metode getDataBy dari tabel menu tabel adapter. Nah, untuk codingannya teman-teman bisa ikuti yang teman saya praktekkan ya, yang ada di video ini. Nah, jika sudah, kita akan memanggil fungsi pada form 1CS untuk mengimplementasikan pencarian. Nah, setelah kita masuk ke form 1CS, kita akan mengimplementasikan pencarian pada form ini. Seperti dijelaskan sebelumnya, skenario pencarian dimulai dengan mengetikkan keyword pada teks pencarian. Maka secara otomatis data akan ditampilkan di data grid view. Nah, di sini kita perlu menambahkan action pada teks pencarian. Dalam ini adalah txt cari. Sesuai skenario, setiap ada perubahan pada teks pencarian akan ditampilkan hasilnya. Maka kita akan menambahkan action pada txt cari, yaitu text change, menampilkan data di data grid view. Hampir serupa dengan prosedur set data grid view sebelumnya. Bedanya ada tambahan parameter untuk keyword dan metode dari menu kontrol yang kita pakai. Jangan lupa untuk ditambah di bagian atas. Nah, untuk codingannya teman-teman bisa ikuti yang teman saya ketikkan ya.
Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk keywordnya hampir sama, jadi kita copy aja. Jangan lupa untuk diganti dari set data view jadi search data view ya teman-teman. Nah, sekarang kita uji coba untuk pencariannya bisa atau enggak. Nah, ini karena yang kita masukkan hanya satu, jadi langsung ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada implementasi add data pada form bagian pertama. Nah, untuk membuat fungsi add, kita harus menambahkan metode insert di table adapter dari dataset menu. Caranya hampir sama ya teman-teman. Nah, kita klik use SQL statement, lalu kita klik next. Nah, selanjutnya kita pilih insert. Nah, di sini kita klik insert, lalu kita klik next. Kalau sudah, habis itu kita pilih yang query builder. Nah, karena query builder masih kosong, di sini kita akan menambahkan tabel menu. Masih sama caranya seperti
di video sebelumnya ya teman-teman. Karena kita akan insert data menu, jadi kita harus menambahkan tanda plus ke setiap kolom yang kita akan insertkan datanya. Karena ID menu menggunakan ID identity, maka kita tidak perlu menambahkan data pada ID menu, yang berarti tidak perlu kita beri tanda plusnya. Untuk langkah selanjutnya ada set value yang akan ditambahkan. Di sini untuk nilai yang akan ditambahkan diwakili oleh variabel dengan tanda add. Jadi misal kita akan menambahkan nilai, jadi nama itu diwakili oleh, contohnya ini add nama dan selanjutnya. Nah, jika sudah, ini akan otomatis ya, query akan terbentuk langsung, lalu tekan OK, maka query insert sudah terbentuk. Nah, di sini kita klik next. Nah, di sini kita beri nama, untuk metodenya ada insert menu. Selanjutnya kita klik finish. Nah, otomatis sudah tertambahkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan panggil metode tersebut di menu control. Nah, selanjutnya buka menu kontrol. Di sini kita akan menambahkan prosedur untuk menambahkan data menu ke database. Nah, untuk kodenya teman-teman bisa ikuti saja yang teman saya ketikkan. Nah, untuk bagian atas itu ada nama restoran kita. Nah, untuk bagian ini jangan sampai lupa ya. Nah, selanjutnya tambahkan prosedur publik pada menu kontrol dengan kode yang teman saya ketikkan. Jadi teman-teman bisa ikuti saja untuk kodenya. Pada kode di atas, parameter dari metode add menu diisi dengan properties dari entitas menu M yang diakses melalui tanda titik dot, yaitu M titik nama titik. Urutan dari value yang diinsertkan harus mengikuti urutan kolom yang terdapat pada metode insert kita. Nah, untuk video tutorialnya kita cukupkan sampai sini. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Jadi untuk teman-teman stay tune terus, dan teman-teman terima kasih ya yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.